Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pilaloka dari kelas A22, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683, prasasti Talang Tua di Palembang pada tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, prasasti Karangbrahi Bangko Maringgi Jambi pada tahun 688. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara televisi, siaran radio, website, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi, walaupun berbeda-beda asal, suku, ras, dan adat. Sebagai bahasa negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTAK, yaitu bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa adalah kunci untuk membuka khazanah pengetahuan. Hanya dengan bahasa kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bahasa Indonesia selalu ketinggalan perkembangannya tak selaju perkembangan bangsanya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Penyebar luasan ilmu pengetahuan teknologi modern serta manfaat yang dapat diberikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut dapat dilakukan baik melalui penulisan, penerjemahan buku-buku teks, serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara menerjemahkan semua buku pengetahuan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah bahasa Indonesia,
pasti akan ada kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Hal ini berarti bahasa Indonesia mampu duduk di sejajar dengan bahasa modern lainnya. Bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan. Di masa ini, bahasa Indonesia banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat atau sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal tersebut sudah terjadi sejak Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pengajian dan penyiaran agama Buddha. Setelah agama Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Melayu juga ikut memegang peranan penting untuk penyebaran agama ke daerah-daerah yang jauh. Demikian pula bangsa Portugis, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia dalam usaha perdagangan dan misinya menyebarkan agama juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dulu ataupun sekarang sudah banyak dilakukan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang pada masa lampau bernama bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dalam komunikasi keagamaan. Pada sebagian masyarakat, kegiatan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, sukar untuk ditetapkan kapan dimulainya bahasa digunakan dalam komunikasi keagamaan. Bila hendak dikatakan juga, bahasa digunakan sejak manusia melakukan kegiatan dengan menggunakan bahasa. Kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak zaman lama sekali. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti kegiatan itu. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu diajarkan dari guru kepada murid, dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja itu dilakukan dengan bahasa lisan karena tulisan saat itu belum dikenal. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pada saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana komunikasi keagamaan. Demikian penjelasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata dan pengucapan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum.